Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan atau mengikuti firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara langsung saja subscribe ya, channel saya ini. Ya. Kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali saya membuat konten tentunya tentang firman Tuhan atau yang membangun rohani kita, ya, saudara yang pertama kali menyaksikannya atau mendapatkan berkatnya. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara diberkati, saudara silahkan berikan komen, ya, like, kemudian juga jangan lupa share, bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Percayalah, ya, Tuhan akan memberkati siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara juga mengambil bagian dalam pelayanan. Karena apa? Beritakanlah Injil. Ya, itu menjadi tugas kita orang percaya dengan berbagai macam cara. Ya, kalau saya menyampaikan, mengupload firman Tuhan melalui channel YouTube, saudara bisa membagikannya. Ya, upahnya sama, ya, yaitu upah seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berjudul down payment, ya, down payment, uang muka. Masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu. Ya, bagi saudara yang belum mendengarkan firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang sedang membangun, saudara bisa menyaksikannya di channel yang sama, saudara. Ya. Nah, ini firman Tuhan masih ada hubungannya sedang membangun, ya. Nah, judulnya kali ini down payment, ya. Saudara mungkin pernah mendengar ada kontraktor yang nakal, ya. Kontraktor yang tidak profesional atau nakal. Dia sudah mendapat sejumlah uang sebagai down payment, sebagai uang muka, ya, untuk membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan, ya. Tetapi dia tidak melakukan tugasnya, ya, untuk membangun, malah dia membawa kabur uang yang dia sudah terima. Ini tidak profesional sama sekali. Ini mengecewakan. Ya, ini sangat tidak profesional dan juga nakal, saudara. Ya, ini tidak bisa ditoleransi. Ya, bagi kita yang mungkin mengharapkan sebuah bangunan ternyata kontraktornya kabur. Ya, tidak sedikit. Ya, kita menyaksikan, ya, orang ditipu karena kontraktor nakal. Nah, saudara, kita buka Alkitab kita dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Nah, ayat ini juga sering saya kutip, ya, karena ayat ini juga ayat kunci bagi iman Kristen. Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga, ya, di dalam dia, dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, perhatikan, ya, firman kebenaran itu apa? Injil keselamatanmu. Ya, keselamatan itu pribadi, belongings itu pribadi, keselamatanmu. Ya. Di dalam dia, diulangi, kamu juga, perhatikan, ketika kamu percaya, ya, waktu kita terima Yesus, percaya Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah, perhatikan, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kalau saudara perhatikan di situ, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah, kita tuh dimeteraikan, ya, dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, Yesus menjanjikan bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dan itu kita terima once atau ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ayat 14 perhatikan. Dan Roh Kudus itu, ya, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, adalah, perhatikan, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, perhatikan tuh. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita itu adalah, ya, jaminan. Nah, kata jaminan di sini terjemahan NET New English Translation Efesus 1 ayat 14 dikatakan begini. Who is the down payment? Who ini siapa? Roh Kudus. Is the down payment, uang muka, of our inheritance, warisan, until the redemption of God's own possession, to the praise of His glory. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah uang muka dari milik pusaka kita, ya, sampai kita menjadi penebusan milik Allah sendiri. Ya. Nah, jadi saudara sekalian jelas, ya, Roh Kudus ditempatkan dalam diri kita bukan hanya untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13 itu janji Tuhan, tetapi juga sebagai down payment, ya, sebagai uang muka, ya, atau jaminan, ya, sampai kita menerima keselamatan, menerima seluruh keselamatan. Ya, itu Roh Kudus jadi jaminannya. Dan luar biasa, saudara, ya. Roh Kudus yang bekerja atas kita, ya, itu adalah jaminan, ya, down payment. Kalau saudara membeli sesuatu, ya, misalnya mobil, saudara membayar down payment, itu dapat dipastikan
ya, mobil itu akan menjadi milik saudara, ya, sebab saudara sudah membayar atau memberikan sejumlah bayaran atau uang, down payment. Nah, kalau kita perhatikan di bagian lain juga, ya, Roh Kudus sebagai down payment, sebagai jaminan, itu ada di 2 Korintus 1 ayat 22. Dikatakan gini, mementeraikan tanda miliknya atas kita, dan, perhatikan, mementeraikan tanda miliknya, ya, nyanya huruf besar, Tuhan berarti atau Allah, atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu jaminan, ya. Roh Kudus yang ditempatkan kita itu jaminan. Terjemahan Net juga mengatakan 2 Korintus 1 ayat 22, who also seal us, ya, mementeraikan seal, and give us the Spirit in our heart as a down payment, ya, sebagai uang muka atau sebagai, ya, jaminan, ya, sama, uang muka, jaminan itu sama. Nah, di bagian lain, saudara sekalian, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 5 dan ayat 5, ya, ini juga konteksnya tentang manusia lahiriah kita yang merosot. Nah, kemah itu manusia lahiriah akan dibongkar dan diberikan tubuh kemuliaan atau kemah abadi. Kemah abadi yaitu gambaran analogi sebagai tubuh kemuliaan. Nah, dikatakan begini, ini konteksnya, ya, konteks 2 Korintus 5 ayat 5, dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, ya, yang tadi saya katakan konteksnya, mempersiapkan untuk kita mendapatkan tubuh kemuliaan, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi saudara yang diselamatkan, ya, itu ditempatkan Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, ya, sebagai jaminan untuk mempersiapkan kita memperoleh seluruhnya. Yaitu ketika kita dibangkitkan, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan, dan tubuh kemuliaan itu, ya, adalah tubuh atau kemah di mana roh kita berdiam. Nah, saudara, terjemahan Net juga mengatakan begini untuk 2 Korintus 5 ayat 5. Now the one who prepare us for this very purpose is God. Ya, jadi Allah yang mempersiapkan untuk tujuan ini. Who give us the Spirit as down payment. Ya, jelas, ya. Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita itu sebagai down payment, ya, sebagai jaminan. Jadi bukan hanya menuntun kepada seluruh kebenaran dan mengajarkan segala sesuatu supaya kita bisa menyenangkan hati Allah, tetapi dia sebagai jaminan, ya, jaminan, ya, memastikan bahwa kita nanti akan diselamatkan. Kalau saudara perhatikan Filipi 2 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela, perhatikan ini, dan sanggup menyenangkan hati Allah. Jadi Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita itu membuat saudara dan saya, kita yang percaya, itu punya kesanggupan, punya kemampuan untuk menyenangkan hati Allah. Ya. Nah, tugas kita, misi kita, ya, ketika kita ditempatkan di bumi ini sesungguhnya adalah melakukan segala sesuatu yang memuliakan Allah. Ya. Baik kau makan, kau minum, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan namanya, untuk kemuliaan Allah. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kita petunjuk, hikmat, kemampuan, kapasitas, karunia. Untuk apa? Sanggup menyenangkan hati Allah. Ya, sebagaimana Yesus, ya, ketika dia lahir sebagai manusia, ya, dalam segala keadaan disamakan dengan kita, ya, Ibrani 2 ayat 17, ya, dia itu manusia 100%, sama seperti kita, punya tubuh, ya, bisa lelah, bisa capek. Nah, dia itu hidupnya menyenangkan Allah. Makanya ketika dibaptis ada suara Bapa di surga, ya, ketika dibaptis turun Roh Kudus dalam bentuk atau rupa burung merpati, kemudian ada suara apa? Suara Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi saudara sekalian, Roh Kudus menempatkan diri kita itu supaya kita punya kesanggupan untuk melakukan kehendak Allah, melakukan pekerjaan Allah, yaitu itu yang menyenangkan hati Allah. Ya, jadi saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya, ditempatkan Roh Kudus, itu sesungguhnya menjadi miliknya. Jadi kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Allah. Ya, karena sudah ditebus oleh darah yang kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, itu jelas, Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara sekalian, kita tidak punya pilihan lain, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan anggota tubuh kita ini, ya, sebagai senjata kebenaran. Tidak boleh digunakan sebagai senjata kelaliman. Ya. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, jadi lunas. Ketika Yesus mati di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Itu lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita harus menjadi hamba Allah. Ya, seorang hamba hanya melakukan tugas atau pekerjaan Tuhannya, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga.
Begitu saudara sekalian. Jadi saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, penebusannya itu sempurna. Saudara bukan menjadi hamba manusia atau melakukan keinginannya sendiri, tetapi keinginan Allah. Nah, saudara sekalian, untuk itu kita harus punya sikap, ya, profesional. Artinya, kalau kita percaya Yesus, ada Roh Kudus yang dimenteraikan dalam diri kita sebagai down payment, ya, untuk jaminan kita untuk memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya kita sebagai kontraktor yang profesional, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 14. Dikatakan begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Jadi ini yang senantiasa taat, yang punya komitmen untuk taat. Tentunya orang Kristen yang percaya Yesus, terima Yesus. Karena itu, perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus konsisten, continue, ya, untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, itu konsisten. Ya. Karena, perhatikan ayat 3, karena Allah lah yang apa? Yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang tadi, yang dalam bahasa Indonesia masa kini itu, Roh Kudus, ya, memberikan kita kesanggupan untuk menyenangkan hati Allah. Nah, ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan, ya, itu harus dilakukan dengan takut dan gentar dan juga tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Memang membangun manusia baru dalam diri kita, ya, itu bukan pekerjaan mudah, ya. Butuh konsisten, butuh tanggung jawab, butuh komitmen, saudara sekalian. Tetapi percayalah, kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ya, yang sudah menempatkan Roh Kudusnya dalam diri kita, itu memberikan kita kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan itu. Ya. Nah, apa bukti bahwa kita sedang membangun dan sedang menyelesaikan tugas pembangunan itu? Buktinya adalah ketika kita makin serupa dengan Kristus. Itu sebagai bukti bahwa kita sedang membangun manusia baru kita atau manusia ilahi kita dalam diri kita, saudara. Ya. Yesus pernah berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Matius 5 ayat 48, yang sama dengan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu bukti bahwa kita serupa dengan, sedang membangun, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, kalau saudara dan saya, ya, mengaku percaya Yesus tetapi tidak makin serupa dengan Kristus, jangan-jangan kita adalah kontraktor yang nakal, yang tidak melakukan tugasnya, padahal ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sedang membangun manusia batinnya Anda? Ya. Jika belum terlambat, mulailah sekarang. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.